Baik, hari ini kita coba lagi bagaimana melihat botol sampel untuk mengambil sampel air tapi tidak di permukaan tapi dia di kolam air. Saya Noir dan Pak Wagiman dari Lab Kelautan Unpad akan coba memberikan pemaparan. Nah, pertama, ada banyak jenis yang kalau sering disebut memang botol sampel atau botol Nansen dan sebagainya. Nansen memang kita tahu bahwa dia salah satu penemu di oceanografi. Nah, kalau di sini yang kita punya mungkin ada dua, tapi prinsipnya sama saja karena ini mekanik. Nah, yang pertama yang kecil ini kemungkinan hanya 3 liter saja isinya. Dia kalau kita lihat di sini ada tabung dia yang transparan dan di beberapa pembuat juga nantinya dia juga ada yang tidak transparan dan mungkin di dalamnya juga dipasang temperatur seperti termometer. Nah, kegunaan sampel air ini bisa banyak ya. Jadi kita bisa menghitung bagaimana planktonnya, bagaimana suhunya, salinitas, pH dan zat-zat terlarut yang ada di dalamnya. Dan termasuk juga adalah cairan yang berbahaya seperti Hg dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini adalah tabungnya, prinsipnya ya. Dan di sini ada dia seperti karet dan kemudian ini ada penutupnya dan ini juga penutupnya, kemudian ini ada talinya dari atas dan ini yang dinamakan dengan pemberat atau messenger. Jadi nantinya akan messenger ini akan menutup sendiri, kita turunkan dari kapal gitu ke ke kolam air yang kita inginkan, lalu nanti dia akan kita jatuhkan si messenger ini dan kemudian dia akan menutup sendirinya. Jadi ini tutupnya sudah saya buka, tapi kalau tidak dibuka dia akan bunyi tutupnya. Satu, nanti dia juga akan menutup di sini. Dan kalau kita lihat di sini, dia ada keran nanti untuk mengambil airnya. Jadi tidak perlu nanti kita ambil dari sini, tetapi kita langsung buka ini sehingga kerannya langsung terbuka. Nah, kita coba satu di sini, kita buka ya, karena ini membutuhkan tenaga gitu. Jadi coba saya tarik dari sini. Ini hanya kita tarik saja. Mudah-mudahan terlihat. Kita tarik saja dia. Hmm. Nah, kemudian kita pegang di sini dan kemudian ini kita kaitkan di sini. Jadi ada dua pengaitnya, satu untuk yang sana dan untuk yang di sini. Nah, kemudian dia akan menahan sendiri sehingga tampilan ketika kita nanti memasukkan ke laut itu akan bentuknya seperti ini. Nanti air akan masuk dan dia akan menutup. Nah, ketika kita sudah mencapai kedalaman yang kita inginkan, maka messenger yang atas ini akan diturunkan langsung begini. Dia karena menggunakan gaya gravitasi, nanti dia akan menurunkan langsung di sini sehingga nanti dia akan menutup. Mudah-mudahan kita bisa lihat gambarnya. Dan kalau bisa mungkin kita akan menggunakan sarung tangan karena mungkin ini agak sedikit nanti membuat tangan kita agak sedikit lecet gitu. Jadi kita berusaha menggunakan sarung tangan. Lalu kita turunkan. Nah, kemudian terlihat bahwa sampel air ini sudah menutup dan kita harapkan ada air yang masuk ke dalam si sampel air ini. Itulah prinsipnya. Jadi tidak terlalu ribet dalam penggunaannya, tetapi memang kita harus membutuhkan tenaga untuk membuka ini karena dia prinsipnya dengan menggunakan gas gitu. Nah, kemudian sama juga seperti yang tadi, kalau yang ini akan lebih besar dia dan juga biasanya kita menggunakan dengan 2 orang saja ya. Jadi ini ada penutupnya juga dan ini penutup ini bisa kita buka nantinya. Ini sudah saya buka dan ini sedang ditutup. Nah, kemudian kita akan bukakan di sini dengan messengernya begitu. Nanti dia akan langsung menutup yang ini. Jadi dia nanti akan begini. Nah, jadi ketika dia nanti ada messenger dari atas sini, dia akan menekan yang ini dan kemudian dua ini akan tertutup. Dan kemudian kita usahakan bahwa kita berharap bahwa ada air yang masuk di sini dan airnya akan kita bisa gunakan. Dan kemudian di bawahnya juga terdapat keran air sehingga kalau kita menggunakan botol sampel kita bisa langsung ambil di sini. Tapi karena ini berat, pada penggunaannya mungkin menggunakan 2 atau sampai 3 orang di kapal untuk menurunkan si botol sampel ini. Ini mungkin, tapi banyak juga manufaktur gitu atau perusahaan itu yang membuat ini tidak transparan. Bisa dia pakai botol PVC dan sebagainya. Jadi tergantung pada perusahaannya. Tapi kalau ini satu, dia biasanya pakai
sistem mekanik. Tapi kalau dia seperti botol roset yang 12 sampai 24, dia sudah menggunakan dengan microcontroller untuk mengatur penutupan dan pembukaannya. Demikian untuk botol Nansen.